Namun pertanyaannya jika yang minta tolong kepada kita adalah orang yang kita benci. Nah, jadi dia minta tolong dengan permintaan yang sama. Itu apakah kita tetap mampu untuk membantunya atau tidak? Hai guys, selamat datang kembali di channel FYO Multimedia. Untuk mendukung karya kita, jangan lupa subscribe ya. Lalu klik tombol loncengnya biar dapat notifikasi update dari FYO Multimedia. Kalau konten ini bermanfaat, silahkan share ya. Selamat menonton. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan atas keharibaan Nabi besar kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga acara kita pada sore hari ini dan begitupun keluarga besar dari Mada Harsa dan juga Ahlul Bait, teman-teman semuanya mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jamaah, teman-teman semuanya, adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Baiklah, yang saya hormati tuan rumah kita Mas Danang Prayogo beserta Mbak Kartika Fauzia. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya Bapak Ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Di kesempatan sore hari ini kita akan sama-sama mengaji, sama-sama bersilaturahmi ya, dalam rangka buka bersama insyaallah dengan tema kita yaitu ada cinta di dalam Ramadan ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi pesantren yang namanya Ramadan itu punya tujuan. Tujuannya adalah menjadikan kita orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, tapi sebelum kita masuk ke intinya, jadi kita harus tahu bahwa ciri-ciri dari orang bertakwa itu juga Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim. Ini dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 hingga 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan daripada Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang hanya Allah peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa gitu ya. Ciri-ciri orang yang bertakwa dalam ayat ini ada 5. Jadi nanti di sini kita diajarkan cinta yang sesungguhnya juga. Takwa yang sesungguhnya, cinta yang sesungguhnya gitu. Ciri yang pertama, jadi kita nanti bisa introspeksi diri sama-sama teman-teman. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Yang pertama, ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mudah untuk berinfak atau berbuat baik di saat lapang maupun di saat sempit gitu ya. Nah, cuman dalam tafsiran para ulama ini lapang dan sempit ada 2 makna. Yang pertama, lapang dan sempit dari segi finansial. Nah, kemudian yang kedua, lapang dan sempit dari segi emosional. Artinya semisal kita kalau dari ya ada iklan ya.
Lapang dan sempit dari segi finansial. Semisal panjenengan sudah terbiasa untuk bersedekah, berinfak dengan nominal 10.000. Itu dalam keadaan ekonomi stabil. Berarti kalau dalam keadaan ekonomi kita tidak stabil, maka kita tetap mudah untuk berinfak meskipun nominalnya berbeda gitu ya. Misalnya jadi 5.000 atau 2.000 dan seterusnya. Tapi makna yang kedua adalah lapang dan sempit dari segi emosional. Alhamdulillah. Masya Allah. Lapang dan sempit dari segi emosional. Artinya gini, semisal yang datang kepada kita itu minta tolong. Dan orang yang minta tolong adalah orang yang selalu berbuat baik kepada kita. Atau sahabat kita, atau yang dia selalu mengajarkan anak kita kebaikan. Maka, ya matur nuwun. Maka insya Allah, kalau misalnya yang minta tolong kepada kita adalah orang yang kita sukai, kita akan mudah untuk membantunya. Kan seperti itu. Namun pertanyaannya jika yang minta tolong kepada kita adalah orang yang kita benci. Nah, jadi dia minta tolong dengan permintaan yang sama. Itu apakah kita tetap mampu untuk membantunya atau tidak? Kalau misalnya kita mampu, maka alhamdulillah derajat nomor 1 takwa ini kita dapatkan. Tuh. Ini ciri yang pertama, orang bertakwa itu dia mampu untuk berbuat baik. Baik saat lapang ataupun saat sempit, baik dari sisi finansial ataupun emosionalnya. Kemudian yang kedua, kita diajarkan juga di bulan suci Ramadan ini untuk bisa menahan amarah. Wal kaziminal ghaiz. Itu menahan amarah. Dan ini penting untuk kita diajarkan oleh Islam dan puasa, menebarkan cinta itu kepada keluarga, kepada anak. Nah ini kan insya Allah nanti akan berkeluarga semuanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang jomblo segera menjumpai jodohnya ya. Amin insya Allah. Yang gagal atau yang ditinggal dengan harapan-harapan semoga bisa hatinya kuat insya Allah. Nah kalau kita lihat dari didikan orang tuanya para ulama, misalnya Imam As-Sudais ya. Imam As-Sudais itu Imam Masjidil Haram. Beliau pernah diwawancari seorang wartawan dari Arab Saudi. Ditanya, wahai Imam As-Sudais bagaimana engkau dididik oleh orang tuamu dulu? Kok bisa jadi Imam Masjidil Haram? Padahal syaratnya sangat ketat. Jadi harus hafal 30 juz, harus mungkin, harus bisa khutbah, bisa jadi suri tauladan, dan lain sebagainya. Kemudian beliau dengan santainya menjawab apa? Beliau menjawab gini, oh dulu ketika saya kecil, kalau saya nakal sekali itu orang tua saya selalu mendoakan saya yang baik-baik. Makanya dalam riwayatnya disebutkan pernah suatu ketika ibunya Imam As-Sudais itu menyiapkan makanan, hidangan dan minuman di ruang keluarga. Nah Imam As-Sudais kecil pada saat itu baru selesai main-main, dolanan sama temannya itu dari luar rumah. Jadi jangan kita kira kalau ulama itu ketika kecil dia duduk istighfar, sholawat gitu. Nah gitu ya. Beriktikaf. Jadi sama seperti anak panjenengan lari-lari gitu, main-main. Jadi dari luar rumah Imam As-Sudais kecil pada saat itu membawa sebongkah pasir di genggaman tangan kanannya. Lari-lari dilempar pasirnya. Akhirnya kenalah semua makanan dan minuman yang sudah disiapkan tadi. Nah kira-kira misalnya ibu-ibu ada di posisi itu gitu. Ini kira-kira mangkel, jengkel atau senyum gitu. Pasti marah ya, pasti marah. Begitupun ibunya Imam As-Sudais juga marah. Cuman bedanya ketika beliau marah itu, beliau mengucapkan apa kepada anaknya? Wahai Sudais, pergilah engkau ke Masjidil Haram, semoga engkau kelak menjadi imam di sana. Nah, akhirnya setiap kali nakal, setiap kali aktif itu yang didoakan. Cintanya hadir dalam rasa marah. Untuk mendoakan kebaikan-kebaikan. Jadi jangan misalnya seperti di kampung mana gitu ya. Anak-anak lari nakal. Tiba-tiba orang tuanya mengatakan apa? Dasar anak jin. Dasar anak tuyul. Akhirnya betul-betulan jadi tuyul ketika besar. Nah karena ucapan dari orang tua adalah doa untuk anaknya. Jadi kita banyak belajar dari para ulama kita dulu. Jadi misalnya Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, beliau menyebutkan bahwa saya tidak pernah disusui oleh ibu saya kecuali dalam keadaan berwudu. Nah, ini salah satu ilmu parenting dalam Islam seperti itu.
Karena berhubung saya S1 S2-nya di Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga, jadi memang diajarkan bagaimana metode Islam itu mendidik seorang anak, bagaimana cara menyelesaikan masalah konflik dalam rumah tangga dengan pasangan, menjumpai jawaban-jawaban istikharah, itu diajarkan semuanya di sana. Jadi tidak pernah disusul dalam keadaan kecuali dalam keadaan berwuduk tadi, dan diniatkan agar anak ini menjadi orang besar, orang hebat. Nah, jadi, tapi misalnya ibu-ibu, gimana Ustadz kalau misalnya anak saya sudah besar? Ya sudah, nggak usah disusuin lagi kan gitu kalau sudah besar. Tapi ini barangkali nanti ada yang punya cucunya, punya menantu, ini bisa diajarkan. Jadi jangan sampai diniatkan supaya anak ini diam, supaya anak tidur. Akhirnya ketika Zoom, Google Meeting tidur. Nah gitu. Jadi nilai dari Ramadan ini kita diajarkan untuk tetap cinta meskipun dalam keadaan marah. Jadi solusinya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, atau ketika kita dalam keadaan emosi, maka doakanlah yang kebaikan. Kalau nggak bisa doakan kebaikan, maka istighfar atau sholawat. Kalau tidak bisa, diam. Jadi tidak ada pilihan selanjutnya. Ngutuk anak itu jadi batu, ngutuk anak itu jadi kuyang, dan apa misalnya gitu. Jadi tidak ada opsi yang lain selain kita doakan kebaikan atau kita istighfar dan sholawat. Atau minimal diam. Nah ini yang kedua yang diajarkan oleh bulan suci Ramadan. Kemudian ciri yang ketiga dalam Quran surat Ali Imran ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Wal 'afina 'anin nas. Itu untuk mudah memaafkan orang lain. Jadi memaafkan orang lain ini punya tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi itu adalah kita sudah mampu untuk melupakan kesalahannya. Sampai diingatkan kita juga tetap lupa. Itu paling puncaknya. Karena ini pernah terjadi pada Nabi. Jadi Nabi dulu punya paman Hamzah. Jadi ketika perang Badar itu paman beliau Hamzah ini membunuh suaminya Hindun, orang kafir Quraisy. Jadi ketika dibunuh, akhirnya Hindun balas dendam. Akhirnya ketika perang Uhud, selanjutnya di tahun berikutnya beliau mengutus budak, dibayar untuk membunuh paman Nabi yang namanya Hamzah ini. Akhirnya terbunuh. Ketika terbunuhlah pamannya Nabi ini, saking dendamnya kepada paman beliau ini, akhirnya Hindun ini mengambil tombak, ditusuk ke dalam dada, dirobek, diambil jantung lalu dikunyah pakai mulut. Dan Nabi langsung melihat dan Nabi sedih sekali melihat itu. Tapi suatu ketika ternyata ketika kaum muslimin hijrah ke Madinah, gitu, ternyata Hindun mengatakan bahwa dia ingin masuk Islam hijrah. Ketika itu para sahabat mengingatkan kesalahan beliau dulunya. Tapi Nabi mengatakan, aku tidak mengenal dia kecuali dia adalah orang yang ingin kembali kepada Allah. Nah, ini paling tinggi. Level yang kedua, memaafkan itu dia lupa kecuali kalau diingatkan. Nah inilah. Jadi dia sebenarnya lupa kesalahan orang lain. Tapi karena kebetulan diingatkan, akhirnya teringat. Ini level yang kedua. Tapi ada level yang paling bawah, ya ini ya. Ini adalah orang yang mampu untuk memaafkan tapi sulit untuk melupakan. Gitu ya. Nah, mungkin kita bisa jadi ada di level seperti ini. Karena dalam bahasa Arab itu mar'ah itu artinya wanita. Cermin mir'ah. Jadi sama, huruf-hurufnya hanya barisnya saja berbeda. Di sini kata orang-orang Arab bahwa ada persamaan ciri-ciri antara perempuan, seorang wanita dengan cermin. Jadi cermin itu misalnya ada, kita pecahkan. Lalu ketika kita kumpulkan lagi cermin ini, kira-kira masih bisa memantulkan bayang kita tidak? Masih ya, cuman tidak sesempurna di awal. Kurang lebih gitu sifat perempuan, mudah untuk melupakan, mudah untuk memaafkan, tapi sulit untuk melupakan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi insya Allah nanti kesalahan kita 10 tahun yang lalu, di tanggal ini, jam segini itu akan ingat biasanya seperti itu. Nah, itu ciri-ciri yang ketiga. Jadi kita diajarkan untuk juga cinta pada diri kita sendiri, self love. Kita diajarkan cinta untuk kepada pasangan. Dan yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi orang-orang yang sudah sampai derajat takwa betul-betul puasanya, dia akan mudah untuk berbuat baik dan merasa cukup Allah saja yang menjadi saksi. Jadi tidak ingin mendapatkan validasi eksternal atau mendapatkan pengakuan dari orang lain. Nah, gitu. Cukup saja Allah. Dan supaya mudah untuk istiqomah ini, kata para ulama kita, coba dicari lubangnya dulu teman-teman. Atau bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Kita cari lubangnya, yang mana membuat kita tidak istiqomah, lalu kita tutup dulu lubangnya itu.
Jadi ada seorang ibu-ibu, karena saya juga buka jasa konsultasi gitu ya. Beliau cerita, Ustaz saya ingin hijrah. Saya kebetulan problemnya itu gagal menikah. Gagal menikah, mantan sudah menikah sama orang lain. Tapi saya ingin sekali move on, ingin sekali hijrah. Setiap malam saya sudah bangun tahajud. Setiap malam saya sudah selalu berdoa sampai nangis. Tapi kok masih tetap gelisah, makin susah melupakannya. Akhirnya ketika saya telusuri bapak-bapak ibu semuanya, ternyata beliau ini sujud setiap malam atau sholat tahajud itu di atas sejarah pemberian mantannya. Kalau gini sudah angel ya, susah sekali. Jadi setiap malam nangis-nangis itu di atas sejarah pemberian mantannya. Seharusnya mantannya ini dibuang dulu, maksudnya sejadahnya ini kan dibuang dulu. Sama misalnya ada bapak-bapak ibu yang sulit bersyukur dengan istrinya, misal ini ya. Jadi masalahnya kok sulit bersyukur padahal di sini sudah baik, sudah cantik. Ternyata boleh jadi akar masalahnya karena terlalu sering lihat orang lain di Facebook gitu kan. Lihat istri orang lain kok cantik terus, istri orang lain kok wangi terus. Istri saya di rumah itu minyak wanginya GPU aja misalnya gitu kan. Atau balsam otot geliga, koyonya di mana-mana. Nah, akhirnya kalau kita tahu akar masalahnya, ya sudah, kalau bisa kita uninstall gitu kan aplikasinya. Atau misalnya ibu-ibu, misalnya dia punya kendala kurang bersyukur atas suaminya, padahal suami sudah bekerja keras. Boleh jadi problemnya karena selalu misalnya melihat kekurangan pasangan kita dibandingkan dengan kelebihan pasangan orang lain. Nah, akhirnya sulit untuk bersyukur. Jadi melihat orang lain kok sudah punya suami orang kok sudah punya Rubicon, ya, sudah punya mobil, sedangkan suami saya itu kemajuannya hanya di perutnya saja. Misalnya seperti itu. Akhirnya kita kalau misalnya tahu akar masalahnya, itu akan lebih mudah untuk berbuat baik kalau kita cabutlah akarnya ini. Nah, dan yang terakhir ciri orang bertakwa di sini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi kalau orang itu sudah salah, maka dia langsung istighfar dan bertaubat kembali kepada Allah. Enggak mencari pembenaran. Itulah kurang lebihnya. Makanya doa yang selalu kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah doa Nabi Adam alaihissalam. Itu ketika beliau diusir dari surga itu, lalu beliau mengatakannya seperti itu. Dan maksud dari Rabbana zalamna, ya Allah akulah yang salah. Mungkin selama ini aku terlalu berharap kepada manusia. Jadi kan aku yang salah di sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti ini kita konsepnya akan mudah untuk dewasa dan kita akan mudah untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diajarkan cinta kepada keluarga kita, cinta pada diri sendiri, cinta kepada pasangan, anak-anak. Itu yang diajarkan oleh bulan suci Ramadan dan bisa kita aplikasikan. Maka setidaknya kesimpulan kultum kita pada kesempatan sore hari ini, yaitu Ramadan itu mengajarkan kita untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Pesantren Ramadan ingin menjadikan kita alumni yang la'allakum tattaqun. Dan ciri-ciri orang yang bertakwa ini ada 5 tadi. Yang pertama, mudah untuk berbuat baik, berinfak, baik saat lapang maupun saat sempit. Lapang dan sempit dari segi finansial atau emosional. Nah, kemudian yang kedua, mampu menahan amarah atau menyalurkannya dalam kebaikan. Yang ketiga, memaafkan orang lain. Yang keempat, mudah untuk berbuat baik tanpa pilih-pilih. Dan yang terakhir, kalau salah langsung istighfar dan bermuhasabah. Baiklah, kita tutup dengan sama-sama berdoa. Semoga acara kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semuanya sehat walafiat, panjang umur, berkah semuanya, halal rezekinya insyaallah. Dan anak-anak panjang menjadi anak yang soleh dan solehah. Hadhihi niyya al-Fatihah.